Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura. Kali ini kita bersua kembali dalam perbincangan tentang budaya yang berlaku di tengah-tengah kita, khususnya di masyarakat Kabupaten Sumeneb atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Keris Sumeneb. Baiklah, perbincangan kali ini saya ditemani dengan salah seorang guru penggerak. Dia adalah Bapak Gus Sugianto. Beliau selain jadi guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Madura, beliau adalah Kepala Sekolah SDN Panaungan 3. Beliau juga adalah salah seorang budayawan muda yang lagi eksis terus membahas, mengawal, menelaah atau membedah tentang budaya-budaya yang atau tradisi yang ada di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kali ini perbincangan kita tentang apa, Bang? Kita akan menelaah tentang mitos-mitos ya yang keseharian sering kita temui ya, di baik dalam kehidupan sehari-hari Betul, ya. yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Kita bedah mitos tersebut, ada apa, mana tersirat nasihat-nasihat bijak yang ada dalam mitos tersebut. Ya. Sebelumnya kita juga tidak bosan-bosannya, Bang, ya. Mohon maaf kepada para pinisepuh, terutama para budayawan senior. Kita bukan bermaksud untuk menggurui, lebih tahu, lebih paham, lebih tahu gitu ya. Ya, mendikte dan sebagainya, bukan. Ini adalah bentuk kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Betul. Langsung, Bang, kita akan membedahnya definisi mitos itu sendiri, Bang, ya. Gimana, Bang? Baiklah, mitos. Mitos itu adalah kepercayaan yang tidak harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Ya. Itu mitos. Jadi jika bisa dibuktikan oleh bukti ilmiah, itu bukan mitos. Bukan mitos. Ya, misalnya ketika terjadi gerhana matahari, itu kan katanya dimakan peter kalah. Itu kan tidak ada bukti ilmiah. Gerhana bulan itu. Dan ternyata dibuktikan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, ternyata letak bulan, bintang, bulan, bumi dan matahari berada pada satu garis lurus. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh bukti-bukti ilmiah dan itu berupa kepercayaan, dengan diambil-ambeli, nanti kamu bisa begini, bisa begini. Itulah yang dikatakan mitos. Kita akan mengupasnya, pemirsa channel Lapoy Madura, secara panjang lebar. Kalau videonya durasinya agak panjang, ini mohon dimaafkan ya, karena memang pembahasannya banyak sekali. Banyak mitos di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di masyarakat di Sumeneb Madura ya. Baik, Bang. Dilanjut, Bang. Baiklah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada channel Lapoy Madura yang tetap eksis dan konsisten dengan media yang sangat sederhana dan terbatas dalam mengawal budaya-budaya leluhur dalam gempuran budaya-budaya luar. Jadi mitos ini sering, Bang, ya, sering misalnya pada waktu kita kecil dulu. Ya, betul. Cong cek kanan buaen bikina. Dengan bijinya disarankan dengan para orang-orang tua dulu ya. Iya. Jangan dimakan dengan bijinya. Nanti tumbuh di dalam perutnya. Ditakut-takuti. Iya, takuti. Apalagi jika kamu setelah makan buah-buahan dengan bijinya, pas kamu minum, aduh, tambah tumbuh. Daunnya keluar dari kuping. Iya, betul. Iya. Ini mitos ternyata. Jadi ketika sama anak-anak sekarang kan kadang Bang, ingin membuktikan. Ketika dimakan bijinya, misalnya entah itu biji jambu, biji apa, dimakan,
biji cabai misalnya, Iya, iya. ternyata nggak keluar. Akhirnya bilang, loh Bu, saya tadi makan biji cabai kok tidak keluar daun. Nah, ternyata di balik mitos tersebut Bang, itu ada petua bijak. Iya, betul. Petua bijak misalnya, ketika kita makan buah-buahan misalnya buah, katakanlah buah yang bijinya kecil misalnya Bang, buah apa Bang ya? Jambu. Buah jambu misalnya, buah jambu atau Biji jambu, ya. biji jambu. Terus juga biji sawo misalnya. Biji sawo kecil itu bisa. Lah, itu ketika tidak dimakan juga kita keluarkan, kita buang, itu berguna biji tersebut menjadi tumbuh di tempat lain. Betul. Jadi intinya nasihat bijak ini adalah untuk pelestarian lingkungan hidup, ya. Ini melestarikan alam. Betul. Itu tujuannya. Jadi agar biji tersebut tidak ditelan, dengan upaya agar dimanfaatkan untuk ditanam di daerah lain. Ya, betul. Itu maksud tersiratnya. Biji-biji yang kecil supaya itu kalau diletakkan di sana, di tempatnya, maka akan tumbuh. Mengajarkan kepada kita sebenarnya untuk tetap cinta lingkungan, gitu ya. Melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Karena dari biji-biji kecil itulah ada perindangan, udara bersih, tersedia air cukup ketika kemarau. Ini bijak sekali para leluhur kita. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Jadi para sepuh kita gitu ya. Sehingga, tapi ya itu, kalau nanti kamu tumbuh, keluarkan, nakut-nakutin kan? Kesannya menakutkan memang, tapi ternyata maksudnya luar biasa. Iya. Peduli sama lingkungan. Ya. Itu mitos yang pertama itu Bang. Iya. Ada juga mitos yang kedua. Ini sering juga ketika saya bermain dulu. Iya. Ya. Jangan keluar di waktu senja. Nanti dimakan betara kala. Iya. Banyak, bukan hanya kadang-kadang kan, bukan betara kala, ada betara kala. Jadi ada juga RBIB. Sebangsa. Lebih gombel itu ya. Tapi yang ngetren itu jangan keluar pada waktu senja, nanti dimakan betara kolo. Nah, kita bedah. Apakah benar ketika keluar senja akan dimakan oleh betara kala? Disembunyikan oleh gombel. Ternyata tidak kan? Nah, kita bedah ternyata kala. Kala itu adalah waktu. Iya kan? Kala itu adalah waktu. Lah, kita lihat senja itu adalah waktu maghrib kan? Perubahan ya. Iya, itu kan awal maghrib senja kan? Senja maghrib. Nah, sedangkan maghrib itu waktunya sangat pendek. 40 menit sekitar, setengah jam 40 menit. Nah, kalau kita keluar pas waktu maghrib, maka waktu maghrib kita kalah. Waktu akan dimakan habis sholat maghrib kita. Makanya ditakuti, awas. Keluaran compet are, keluar compet are, ya akan betara kala. Ya RBIB. Iya, betul. Awasnya itu, tapi yang nakuti memang awasnya, awas. Takut sudah. Padahal ketika tidak keluar rumah, maka dia akan runut melaksanakan sholat maghribnya kan. Ada waktu leluasa kan. Daripada keluar, keburu, tergesa-gesa, gak tumak nina juga kan. Itu maksudnya para nenek moyang kita, leluhur. Kita para sepuh. Itu mitos yang kedua. Ini saya catat ada sekitar 14 mitos ini. Banyak ini. Nah, ada juga semuanya gitu ya, yang kita ingat-ingat gitu. Iya. Saya inventarisir apa yang saya ingat. Ada juga mitos, Cong. Mun ngakan nase kotu patade. Ya kan? Deki ban mun teh patade. Bisa-bisa pak atau beman mate. Iya. Translate-nya ya, Bang? Iya. Coba translate-nya. Jangan
makan itu harus dihabiskan. Kalau makan itu harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, nanti kedua orang tuanya akan meninggal dunia. Ditakut-takuti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghargai makanan itu sendiri, beras. Betul, Kan kita pernah bedah kemarin. Iya, prosesnya untuk jadi nasi gitu, susah payah. Gitu ya. Susah payahnya seorang petani itu kan. Menanam, sebelum menanam masih dibajak sawah gitu ya. Prosesnya lama sekali sebelum nasi gitu. Jadi para pinisepuh kita sudah sangat menghargai para petani. Jadi menghargai makanan, makanya diberi nasihat mitos seperti itu, biar tidak menyanyiakan makanan, karena petani mengusahakan makanan sangat berusaha luar biasa. Nah, itu juga mitos juga. Tapi ada faedahnya gitu. Ada faedahnya sebenarnya, ada makna yang sangat luar biasa, Mitos berikutnya yang keempat, Bang. Iya. Cong cek tojuan ya tas pental. Jangan suka duduk di atas bantal gitu. Deki temu bubutun. Nanti takutnya bisulan. Iya, bisulan. Bisulan. Nah, ternyata anak gitu. Iya, dibokong. Nah, ternyata anak sekarang apa? Diduduki. Iya. Enggak bisulan. Akhirnya komplain ya. Loh, saya duduk kok nggak bisulan. Ternyata ada makna tersiratnya apa? Mengajarkan etika kesopanan. Gitu. Bantal itu adalah tempatnya di kepala. Tempat paling mulia kepala ketika tidur. Loh, masa tempat mulia di kepala tempat diletakkan di bokong. Kan sangat tidak etis, apalagi kentut katanya gitu ya. Nanti katanya jadi iya, itu ternyata apa, mengajarkan kesopanan, etika gitu ya. Iya, itu maksudnya. Terus juga mitos yang kelima. Mun asapuan cek kaut keluar, tapi kaut berumah kebudi. Kalau menyapu jangan sampai keluar, sampai ke depan. Sampahnya keluar, tapi sampahnya harus ke belakang. Iya kan? Iya. Nah, nanti sampai ditakut-takuti bon nyapu keluar nggak riah, matering tuan, tak oleh cutu dan sebagainya. Itu menakut juga. Ternyata apa? Lah, orang dulu kan sering silaturahmi. Betul. Jadi budaya silaturahmi sudah menjadi budaya kalau orang dulu. Jalan kaki. Jadi menghindari, kata istilahnya kalau di Madura ada tamu menyapu tuan rumah. Iya. Itu seperti mengusir. Mengusir katanya. Makanya antisipasi itu akhirnya nyapu ke belakang dan ke depan. Lah karena apa? Itu menghargai si tamu. Kalau ada tamu di teras rumah pas kita nyapu keluar ke depan rumah, ke daerah luarnya. Biasanya tamu di depan. Iya, teras gitu ya. Itu ngusir tamu, nggak sopan kan? Apalagi misalnya tamunya juga ada alergi debu, pilek dia. Makanya dianjurkan ketika nyapu ke belakang. Biasanya di belakang ada pintu belakang kan, pangking gitu. Ya pangking ya sudah. Atau kadang-kadang sampahnya ditumpuk dulu di pojokan rumah, setelah itu baru sapu keluar setelah tamunya pulang. Ternyata juga ada hubungannya dengan moral, etika, kesopanan. Ini ajaran-ajaran yang zaman dahulu yang pernah kita lewati. Iya, pernah lewati. Makanya ini perlu juga ditelurkan pada anak didik kita, para siswa-siswi, baik di sekolah dasar, entah itu di surau, di langgar dan sebagainya. Yang penting anak didik itu tahu bahwa makna tersiratnya seperti ini. Kalau sekarang anak didik kita yang realistis kebanyakan. Iya, dikejar. Makanya makna tersiratnya itu perlu kita telaah gitu. Kita kasihkan, kita beritahukan. Iya. Ini maknanya sebenarnya. Takutnya nanti salah kaprah gitu. Ini kok nggak tumbuh apa-apa, nggak bisul. Lecek berarti. Sebenarnya kandungan maknanya di situ ya. Nah, iya itu maknanya. Pesan moral. Terus ada juga yang keenam, Bang. Yang keenam. Jadi sebelum masuk rumah sebaiknya abeco, Jong.
Membasuh. Kaki. Oh, Sebelum masuk rumah membasuh kaki. Beco, Cong. Mun tak beco ben bisa torok, bisa kesambet. Iya, kesambet. Iya katanya kan. Betul. Jadi kalau masuk ke rumah cuci kaki dulu. Kalau nggak cuci kaki kamu bisa kesambet. Masih itu pesan moralnya, pesan moralnya apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kita ingat dulu kan ketika kita meludah. Kemarin wadah. Nah, wadah. Misalnya di jalan ada ludahnya orang yang kena penyakit pernafasan. Kita injak pakai kaki, nggak basuh kaki, masuk, apa nggak tertular semua? Lah ternyata luar biasa mengantisipasi terjadinya penularan penyakit. Iya, jadi faktor kebersihan atau berhubungan dengan faktor medis. Betul. Luar biasa. Apalagi dalam ajaran Islam itu kebersihan sebagian dari iman, katanya ya gitu ya. Terus juga ada mitos. Ada anak-anak kecil kan biasanya suka main beras. Kadang-kadang kalau dia buat mainan, kadang-kadang main pasir. Dia dijadikan beras-berasan kan? Main-main kan pakai literan kecil itu, dikulak berasnya gini-gini kan. Nah, itu ada juga mitos Cong, mainan beras. Mau namain beras bendeki tanah keteng. Ini kan keteng kan? Ya, tangan keteng seperti ini. Lah, ini ternyata meskipun anak sekarang main beras ternyata tangannya nggak gini. Nggak cacat. Iya. Nah, ini ternyata mana tersiratnya itu para leluhur kita sangat memuliakan makanan pokok yang namanya beras. Sangat. Pokok ya. Ya, tujuannya apa? Karena kita tahu kan menghargai para petani. Betul yang berjuang mati-matian untuk menghasilkan beras dan untuk kita makan gitu ya. Nah, misalnya juga beras itu dibuat mainan sama anak kecil tumpah. Nah, itu kan kotor. Itu kan butuh proses lagi untuk membersihkannya kan. Campur makanya langsung jaminan beras dikit beras tanah keteng. Iya betul. Ditakuti itu supaya anak itu tidak terbiasa gitu ya bermain beras gitu ya. Karena prosesnya kita tahu untuk menjadi nasi itu sangat sulit, panjang. Untuk memuliakan beras itulah maka ada mitos seperti itu para leluhur kita. Terus mitos berikutnya biasanya ini pada waktu hujan, Bang. Cong cek mancengan labeng tepan ojen. Ada ambang pintu. Masuk deki etapor kelap. Jangan suka berdiri di ambang pintu. Nanti kesambar petir. Takutnya kalau saat musim hujan itu kesambar petir. Ini posisinya saat musim hujan. Musim hujan. Iya. Padahal kalau kita yang bisa menghantarkan petir adalah logam. Logam biasanya atau konduktor kan, logam. Atau juga bisa pohon yang basah. Yang posisinya paling tinggi. Tinggi itu kan. Kalau di rumah, ada atap sengaja berdiri dekat pintu masuk. Ternyata nggak boleh, katanya disambar petir. Lah, itu ternyata ada maksud tersiratnya juga. Maksudnya apa? Agar percikan hujan, tempias hujan dari luar itu tidak masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke dalam rumah kan basah lagi. Kalau keramik ngepel lagi, licin, ada yang jatuh. Kalau nggak diplester dari tanah liat becek lagi. Makanya jangan main hujan di ambang pintu. Masuk akal ya, logis ya. Tentang ajaran-ajaran kayak mitos-mitos kayak gitu ya. Berikutnya juga ada Cong cek mandian lemalem. Deki nyok benlino nyeri. Nyongoronyo bahasanya. Lino. Nah, ternyata ini ketika dikaji dari unsur medis terbukti, Bang. Iya. Medis.
ketika seseorang itu mandi malam, itu kan dingin Bang. Betul. Ketika mandi malam dingin, maka pembuluh darah yang ada pada manusia itu akan menyempit. Karena faktor dingin kan? Menyempit. Lah, ketika pembuluh darah menyempit, maka peredaran darah menjadi tidak lancar. Dengan tidak lancarnya peredaran darah, maka asam akan menumpuk di persendian sehingga menyebabkan linu dan nyeri atau terkenal dengan sakit asam urat. Makanya orang-orang zaman dulu tuh jarang mandi pada malam hari. Inilah maknanya. Ada faktor medis ada ternyata. Bang, larangan-larangan kayak gitu saya juga pernah dulu yang suka mandi malam katanya gitu kan. Berbahaya katanya gitu kan. Iya. luar biasa. Terus juga ada ini khusus anak gadis. Oh iya. Ya. Ini penting ini. Iya. Ping cek ngakanan pak empak nela labeng. Bon ngakan dia jadi ban biasa tak oleh cuta tak pajulake. Iya, ada kalau ditranslate itu kepada anak gadis yang masih gadis itu jangan suka makan di pintu masuk. Kalau makan di pintu masuk nanti tidak laku apa bagaimana? Iya, tidak dapat jodoh. Sulit untuk dapat jodoh. Lah, iya ketika enggak usah secara harfiah saja, ketika pintu masuk kan tempat keluar masuk. Iya, tempat keluar masuk. Ketika tempat masuk ada anak makan di situ, kan mengganggu. Bisa-bisa piring makanannya kesenggol, pecah, jatuh, nasinya tumpah. Makanya jangan makan di pintu masuk. Yang kesenggol itu. Oh, betul. Akhirnya dianalogikan gitu ya, bahwa kalau makan di depan pintu bagi seorang gadis itu tidak laku-laku katanya. Sulit dapat jodoh. Katanya saya. Terus juga tolong cumuran sebelumnya petang. Ya. Sebelum matahari terbenam. Iya, sebelum matahari terbenam, jemuran itu diambil agar tidak masuk angin katanya. Iya. Masa ada hubungan apa jemuran diangkat pada waktu senja dengan masuk angin? Nah, ternyata ketika kita bedah Bang, pada waktu terik itu kan jemuran sudah kering. Betul ya. Kering total. Nah, pas pada waktu masuk senja, maka jemuran itu akan menjadi lembab kembali. Iya. Lembab. Agak lembab. Agak basah kan, lembab kan. Nah, ketika agak lembab kemudian kita pakai, yang terjadi adalah masuk angin. Iya, betul. Kalaupun tidak dipakai Bang, disimpan itu baunya apa nanti? Pasti bau tidak sedap. Makanya sebelum senja diambil, dilipat itu. Ternyata itu makna tersiratnya. Terus juga ada juga tak oleh asapuan malam. Ya. Itu kan? Ada itu. Dari dulu sudah. Dari dulu saya pernah mengalami. Enggak, mana sapan betale malam. Deki berdepan mate. Iya. Pasti dihubungkan dengan entah ayahnya meninggal, ibunya meninggal dan sebagainya. Lah, ternyata kita telaah dulu kan nenek moyang kita, para pendahulu kita pakai lampu teplok kan. Iya. Teplok kan sinarnya terbatas Bang. Jadi kalau kita nyapu malam, ada barang-barang berharga di situ. Ya pasti kena sapu juga. Iya. Aduh, lampunya kan temaram kan, nggak terang kan. Jadi makanya pakai itu. Asapan malam coba. Langsung coba lah. Nggak boleh. Memang kalau sekarang ini sapu malam kayaknya gimana Bang? Istilahnya, berarti nggak sempat siangnya gitu ya, soalnya betul gitu ya. Iya. Akhirnya gimana itu siang kok nggak nyapu katanya, sudah malam mau nyapu Apalagi sebentar lagi akan tidur gitu ya, kalau sudah malam. Nanti
Nanti kalau tidur debunya yang berterbangan kena hirup kita. Padahal, iya tambah Tambah penyakit lah kita. penyakit. Iya, iya. Terus juga ada mitos berikutnya, cek acopaan ben serombenan deki bibira apa? Sumbing. Sumbing. Iya. Jangan meludah sembarangan, Sembarangan. nanti bibirnya sumbing. Masa bibir bagus ketika meludahkan sumbing? Kan nggak masuk akal. Masuk akal ya. Iya, 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 iya. Ya, ternyata apa? Ada hubungannya dengan kesehatan, Kesehatan. ada hubungannya dengan kesehatan, dengan medis, dengan kebersihan. Hmm. Karena droplet itu Iya. juga faktor utama penularan bibit penyakit. Ya, betul. Jadi kalau kita meludah sembarangan, kita punya penyakit yang Penyakit, berhubungan dengan pernapasan, kita bisa menulari teman-teman yang lain. Hmm. Makanya ikut aku jangan meludah sembarangan, deki ben bibir cembir. Iya, Siapa betul. yang mau bibirnya terbelah? Iya, iya. Kan nggak mau, akhirnya nggak meludah. Padahal tujuannya adalah untuk Biar kebersihan. anak-anak kita itu tidak sembarangan meludah gitu. Ya, itu tujuannya itu. Hmm. Ada juga, ini sebenarnya tujuannya adalah bahwa para pendahulu kita sudah gerakannya antisipasi, Bang. Antisipasi betul. Itu misalnya pada ibu hamil, ping, bandung-andung, cek kanan, kedeng, ram, P. ada kan pisang gitu kan, yang dempet itu kan, gitu. ya jangan, Kulitnya ya berbatu gitu ya. jangan sampai kamu makan pisang dempet. Nanti kalau kamu bisa makan pisang dempet, Iya, betul. nanti kamu kembar siam, kembar dempet Dempet, anaknya. iya. Siapa anaknya nggak mau kembar dempet? Nggak mau, Bang. Nggak mau. Iya, Kembar betul, dempet. Kalau iya. kembar biasa enak banyak, Enak, tapi iya. kalau kembar dempet Iya. nggak mau. Butuh operasi. Butuh operasi biaya mahal. Iya. Makanya cek ngakanan pisang dempet, Dempet. pisang yang berdempetan. Ya, ternyata ini antisipasi, Bang. Iya, iya. Apa? Pisang dempet itu sudah buah yang tergolong abnormal, Iya, iya, betul, betul. tidak normal. Tidak normal. Nah, buah yang tidak normal itu karena apa? Karena ada mutasi genetik. Mutasi Itu genetik. karena ada mutasi genetik. Nah, ada perubahan jumlah gen ya, Pak. Nah, betul, betul, ketika gennya berubah mengalami mutasi, itu pasti ada ekses kurang baik yang dialami. betul, betul. Iya kan? Ada mutasi gen kan? Mutasi gen. Ya, gennya biasanya gennya manusia 23. Satunya 23 kromosomnya itu. Nah, ketika bermutasi itu lebih bisa kurang. Itu mendatangkan penyakit, Bang. Betul, betul, betul. Akhirnya diantisipasi seperti itu. Dengan cara seperti itu. Iya. Cek ngakanan kedengrang. Kayak bendeki mun lahir anak. Nah, tempe. Padahal itu menghindari bahwa Berdempetan. iya, pisang yang dempet itu karena mengalami mutasi gen. Ketika itu dimakan akan berefek pada tubuh yang memakan. Iya. Itu luar biasanya. Orang-orang zaman dahulu jangkauan tentang ilmu kesehatan sudah Antisipasinya luar Padahal biasa. zaman dahulu nggak tahu mutasi, nggak tahu mutasi gen, nggak tahu mutasi gen, nggak tahu rekayasa genetik, nggak tahu. Tapi sudah diantisipasi. Luar biasa memang. Dari mana itu? Lu dari mana kalau nggak dari ilham? Iya, betul. Wah, luar biasa. Jadi itulah, ya. 14 mitos yang sering kita dengarkan pada waktu kita kecil dulu. Ternyata ketika dibedah ada nasihat bijak yang luar biasa. Iya. Ada 14 yang ini sebenarnya masih ada lagi. Masih banyak sebenarnya. Kita menggalinya ini perlahan-lahan juga. Iya, kadang-kadang ada juga kan yang lupa tadi. Yong pingmun ngakan cek tampah. Ya, betul. Salah tampah. Betul, ya. Maksudnya ketika makan seperti ini kan, ketika kesenggol sedikit langsung jatuh tumpah. Oh, betul. Lagian ngapain ditampah? Iya kan? Risiko jatuh. Jatuh sini juga sakit. Kan sedang benar taruh di meja. Ini kan. Jadi risiko tumpah lebih besar. Jadi pakai mitos cek tampah. Dekiban salam tampah. Iya. ada petuah bijak yang terkandung di dalam mitos tersebut. Gitu ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, telaah kita tentang mitos yang berlaku zaman dulu, Bang ya. Iya. Masih kita kecil gitu ya.
ada semacam kandungan Nasihat bijak. nasihat bijak di dalamnya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ingat, kami tidak mengharap subscribe. Kalau subscribe-nya sudah banyak gitu ya. Cukup doa gitu ya. Saja agar kami tetap diberikan kesehatan, sehingga tetap bisa membedah, memberikan menelaah gitu ya. Karena gini butuh kajian-kajian juga ya. Kita konsultasi kepada para bini sepuh, para orang tokoh-tokoh masyarakat zaman dahulu yang sudah ilmuannya sudah mumpuni. Dan gitu apabila dirasa memberikan manfaat, mohon digetuk tularkan pada anak adik kita, anak di dalam rumah sendiri, anak tetangga, sehingga budaya-budaya ini akan tetap lestari. Gitu ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Perbincangan kami dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah guru penggerak satu-satunya di Kecamatan Pasongsongan jenjang sekolah dasar. Beliau juga adalah kepala sekolah SDN Panaungan, kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Wallahualam.